Halo guys, jadi kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Pada kesempatan video kali ini, ya seperti biasa kita akan bahas lagi nih untuk gold ya. Tapi ya perlu kita lihat ya untuk gold ini sendiri, kalau kalian perhatikan nih, ya memang sebenarnya pergerakan market ini kurang sehat teman-teman gitu. Kenapa saya bilang kurang sehat? Ya kita lihat aja ya, untuk gold ya, ini dia sudah overbought banget ya untuk RSI-nya, dan dia benar-benar nggak ada koreksi ya, jadi turun naik terus ya. Ini semacam kayak kalau kalian ingat pas COVID yaitu ada V-shape recovery ya. Jadi V-shape recovery itu artinya ketika harga turun ya, harga turun nih terus dia langsung naik lagi ya, tuh tanpa ada rem sama sekali naiknya teman-teman. Nah itu namanya V-shape recovery gitu teman-teman. Itu pas zaman-zaman COVID itu untuk saham ya terutama itu sangat apa ya, luar biasa dah itu pokoknya, sampai pattern itu cukup terkenal dulunya gitu teman-teman gitu. Makanya ini saya bilang dari pagi sebenarnya, ini saya juga sudah update di channel Telegram ya. Dari pagi ini tidak ada seller dominance ya, ini yang paginya gitu ya. Jadi cuma ada buy dominance terlihat dari volume teman-teman ya. Volume di 15 menit ini juga masih buyer dominance banget ya. Dan kalau kita perhatikan lagi ini tuh saya ada bilang ya beberapa ya wejangan lah ya gitu ya. Dan perlu kita tahu juga ya sebenarnya untuk DXY atau indeks dolar ya, indeks dolar ini sendiri dia naik ya, teman-teman, dan gold ikut naik juga gitu ya. Jadi menurut saya ini agak sedikit tidak normal dan indeks dolar ini mendadak spike out ya dari 107 nih ya, dia spike out lanjut naik sampai kurang lebih ke harga 108 ini teman-teman gitu, yang dimana menyebabkan si indeks si euro USD nih, kalau kita lihat ya euro ya, ini euro USD dia turun cukup dalam nih kalau kita lihat ya. Jadi ini dari yang candlenya kecil-kecil nih ya, kalau kita perhatiin nih ya, dari yang candlenya kecil-kecil di range harga 4.600 ya, ini kecil nih sideways seharian gitu kan, terus tiba-tiba dia spike ke bawah gitu teman-teman, terus habis itu dia naik lagi ke atas gitu, dan sangat volatil ya. And then kalau kita lihat juga untuk GU ya, GBP USD ya, ini untuk GBP USD dia juga sama teman-teman gitu. Dari yang candlenya kecil-kecil ya di sini nih, kalau kita lihat, nah ini kan candle kecil-kecil terus tiba-tiba dia turun merosot dan merosot sampai saat ini teman-teman gitu. Oke. Nah ini menurut saya patternnya belum kebaca semua ya, ini kita must be wait first ya, jangan langsung main asal entry aja. In case ya mungkin bang itu kan udah turun banget nih, kalau kita entry buy kan lumayan naik ya, oke, it's okay gitu, selama kita profit lakukan gitu. Tapi ingat harus membatasi resiko gitu teman-teman gitu. Bisa aja ini saya langsung cepet buy gitu kan gitu, nanti profit close gitu. Tapi kan yang kalau kita asal pencet ya begini, ini cash dia udah turun nih dalam ya, contoh kayak euro nih ya, dia udah turun dalam, terus kita langsung aja mencet di sini, langsung mencet buy gitu, misalkan contoh sini buy gitu kan. Tapi kita nggak merhatiin nih resikonya berapa, itu yang bahaya gitu. Misalnya ini lagi turun banget nih ya, saya contohin kalian ya 0,01 buy cepet. Nah udah, yang saya harapkan ya ketika saya pencet ini apa? Ini adalah yang saya harapkan profit. Tuh, karena saya udah lihat nih ya, dia turun dalam gitu, berarti udah saatnya naik gitu. Padahal kalau begini, ini trading nggak sehat gitu teman-teman, sangat-sangat tidak sehat. Kenapa? Karena ketika kita main asa pencet buy ya or sell gitu ya, ketika harga naik tinggi, contoh kayak XAU ini nih ya, luar biasa banget naiknya mendadak ya, dari range harga kecil nih ya, dari sini tiba-tiba dan naik terus lanjut ya kan gitu. Nah ini tuh ketika kita pencet jepret sell, apa yang kita harapkan? Turun profit gitu, tanpa kita mikirin oh ya risikonya mau berapa. Ketika kita udah pencet udah masuk ya, contoh kayak ini ya, oke lah ini lagi floating profit gitu ya, oh nggak kelihatan ya profitnya, wait, nah gini teman-teman kelihatan. Nah ini kan lagi profit ya gitu. Tapi kalau misalkan in case dia turun ya, harga going down ya, turun lagi gitu ya,
Nah, ini kita akan layer terus, layer dengan harapan dia akan melakukan hal yang sama lagi untuk naik ya teman-teman ya, gitu. Ini sangat tidak baik gitu, dan kenyataannya cukup disayangkan banyak yang seperti itu gitu loh, banyak yang seperti itu dari tahun-tahun ini ya. Bahkan saya pun bangun Zona Trading ID itu udah kurang lebih 3 tahun ya. Saya banyak nemuin tradernya seperti ini teman-teman gitu ya. Jadi memang agak disayangkan aja gitu, dan itu nanti ketika mereka MC ya, atau ketika kita ngeblow off akun kita ya, bahasa kalau saya bilang sih dirampok broker ya gitu, kita akan salahkan trading gitu loh. Padahal trading ini itu bukan masalah kita bisa main atau enggak, tapi masalah kita bisa memanage risiko kita apa enggak gitu. Kalau main semua orang bisa gitu loh, bahkan yang baru pun masuk ke dunia trading itu dia bisa main teman-teman gitu loh, bisa main, tinggal pencet aja buy sell ya kan, easy man gitu loh. Tapi kalau misalkan how to trade use money management ya, itu nggak semua orang bisa, dan membatasi risiko itu nggak semua orang bisa teman-teman gitu. Nah, oke, ini kalau kalian udah minus ya udah nggak apa-apa, ini kan saya mencontohkan gitu loh teman-teman ya. Ini kalau misalkan ini turun nih ya, misalkan oh ya saya mau cuma sampai sini, nah ini lihat oh minus $2, oke lah gitu. Tapi ketika kita semakin geser SL-nya semakin dalam, contoh di sini $9, oke, $9 gitu loh. Nah, ini $9, siapa yang mau resikonya $9? Nggak ada kan, misalnya kayak gua nggak mau cut sayang $9 gitu loh, mending kita layer aja lagi, tambah lagi layer dengan harapan dia bisa naik gitu. Misalkan udah turun nih ke sini, anggaplah floating $10 misalkan, contoh floating $10, harusnya ini SL kita di sini, harusnya ini SL kita, oke, harusnya ini SL kita. Tapi karena kita sayang untuk cut loss, artinya kita toleransi lagi nih, geser lagi terus ini kita layer lagi gitu loh, dengan harapan dia untuk naik lagi ke atas. Banyak yang seperti itu. Dan kalau marketnya sideways, it's okay, no problem gitu loh, pasti akan kejemput. Tapi kalau marketnya nggak sideways, itu bahaya teman-teman. Kalian bisa diseret terus menerus, bahkan no mercy untuk kalian semua. Dan ujung-ujungnya apa? Kita karena sudah terlalu besar nih di dalam diri kita nih ya, kita nggak mau cut loss gitu loh, nggak apa ya bahasa itu, nggak tega lah, nggak sudi gua cut loss dengan harga sebesar ini, dengan uang yang sebesar ini, gua nggak sudi cut loss. Akhirnya kita tahan terus dengan harapan top up lagi, dan begitu terus sampai uang kita habis. Bahkan worst case-nya kita bisa minjem duit gitu. Yang pusing siapa? Kita, gara-gara kelakuan kita sendiri gitu teman-teman. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena saya sebagai retail trader ya, yang sama lah seperti kalian juga ngalamin prosesnya itu sulit kalau menurut saya ya. Memang sulit sih gitu ya, sulit lagi gitu, susah banget tuh pokoknya. Udah pernah merasakannya, tapi puji Tuhannya saya nggak nyampe yang benar-benar boncos banget lah gitu, atau yang sampai amit-amit sih nggak pernah teman-teman, dan jangan sampai kejadian gitu. Dan saya juga ngomong gini bukan mau nyinggung siapa-siapa ya, nggak ada yang mau saya singgung gitu loh teman-teman. Saya cuma mau jadikan sebagai reminder untuk kita semua, terutama kalian yang baru terjun ke dunia trading ya. Jadi trading itu nggak cuma tentang profit yang kita lihat di sosial media, di Instagram gitu ya. It's not about profit dan blue and blue ya, dengan lot yang 0,1 lot, 2 lot, 0,8 lot, 0,5 lot, which is itu memang seru gitu ya. Kita bisa langsung entry spread 0,5, langsung dapat banyak gitu ya teman-teman ya. Tapi nyatanya ketika kita loss, kita bisa berani nanggung nggak? Itu bahasanya. Jadi sebelum kita masuk ke dalam market, kita harus kenalin dulu ya, kita harus kenalin dulu
karakter kita tuh gimana. Dan pain resistant, ya pain resistant itu penting teman-teman. Ya kan saya kan harusnya ini buat video analisa ya, tapi saya malah jadi ngoceh-ngoceh di sini. Gak apa-apa, karena memang perlu jadi reminder untuk kalian semua aja gitu teman-teman. Ya jadi kita harus kenalin dulu nih contoh saya gitu ya, baru terjun nih ya, contoh saya baru terjun ke dia trading. Saya perlu tahu dulu nih pain resistant kita, pain resistant saya sebagai user ya di sini, pain resistannya berapa gitu loh. Apakah pain resistant ini cara ngukurnya gimana gitu kan maksudnya gitu loh. Ya cara ngukurnya ada ketika kita gini, ketika kita melihat ya sesuatu nih, contoh ini $9 gitu, ini $9. Nah apakah ketika kita SL $9 itu diri kita merasa nyaman nggak gitu loh itu. Tapi kalau misalkan kita $9 ini kita merasa kayaknya nggak nyaman nih, terlalu besar gitu ya, atau bahasa itu kayaknya terlalu merasa merugikan gitu ya gitu loh. Oke, berarti kita kecilin lagi resikonya, kita lihat lagi, $5 gimana, masih oke nggak? Oh kayaknya masih terlalu gede ya, kita tanya ke diri kita sendiri ya. Jadi kalau misalkan masih terlalu besar, oh berarti masih belum oke nih gitu loh ya, masih belum oke nggak apa-apa, kita kecilin lagi resikonya. Gimana? Oh $2. Nah pas SL kayak ya udah biasa aja, nanti kita cari trade lain lagi, nggak yang sampai aduh mikirin tadi loss $5, aduh loss $10, terus balikinnya gimana gitu kan. Jadi itu yang perlu kita kenalin dulu gitu teman-teman. Kalau profit saya nggak usah ngomongin, semua orang pasti suka profit gitu kan. Tapi kalau pain resistant atau stop loss itu mesti kita ketahuin dulu, mesti kita kenalin dulu dari kita tuh stop lossnya sampai mana gitu. Maksudnya kayak bisa menanggung resiko ya dari market itu sendiri sampai mana, sejauh mana sih diri kita bisa menerima kekalahan itu gitu loh. Itu yang perlu kita tegaskan di sini gitu teman-teman ya. Jadi kenalin dulu resiko kalian ya, itu paling penting. After that kalian boleh bebas mencari, berguru kemanapun bebas gitu teman-teman. Mau kalian pakai teknik indikator A sampai Z, mau pakai teknik Elliott Wave, mau pakai teknik ICT, SMC, SND, SNR, bebas. Intinya adalah kalian kenalin dulu ya resiko kalian mau sampai mana gitu. Karena ketika kalian paham, oh ya gua nih maksimal $5 gitu loh ya, maksimal $5, berarti setiap kalian memakai teknik Elliott Wave, SMC, SNR, SND atau apapun itu, kalian akan membatasin, oh iya dengan teknik seperti ini kita akan menyesuaikan dengan resikonya itu gimana sih caranya supaya bisa $5 juga gitu loh. Itu yang perlu diperhatikan gitu. Jadi jangan dulu kalian belajar teknik A, B, C, E, F, G itu ya, berburu ke ujung gitu, tapi kalian nggak kenal pain resistant kalian sampai mana. Itu yang bahaya, teman-teman ya. Jadi kalian paham tekniknya, tapi kalian nggak punya toleransi tuh, kalian nggak punya batasan untuk membatasi resiko kalian tuh mau sampai mana gitu. Itu yang perlu saya tegaskan kepada kalian semua. Semoga ya video ini bisa ditonton banyak orang ya, karena message-nya sih yang paling penting di sini teman-teman gitu. Nah ini mungkin nanti di akhir video kita tetap bahas mapping ya, cuma nanti mungkin judulnya bukan XAUUSD tapi lebih ke psikologi trading dan juga pemahaman trading tuh bagaimana sih di awalnya gitu teman-teman ya. Kalau untuk lengkapnya kalian boleh baca di Telegram Jurnal Trading ID ya. Jadi sebenarnya kalian itu trading tuh nggak usah yang terlalu apa ya, besar lah gitu loh. Misalkan kalian baru masuk ke dalam market gitu ya, terus kalian mau trading nih ya, kalian mau trading ya, jangan kegiur dengan orang-orang yang atau di sosial media yang deposit 30 USD terus kalian ikutin juga terus full margin, atau deposit 500 USD full margin gitu ya. Full margin itu bisa dikatakan bagus dan tidak bagus. Jadi ada plus minus. Sebenarnya setiap indikator atau setiap teknik yang kita gunakan di market itu ada plus minus ya teman-teman gitu.
Full margin mungkin kita bisa meresikokan sekecil mungkin ya, untuk mendapatkan sesuatu yang sebesar mungkin. Itu adalah tujuan utama dari full margin dengan modal kecil gitu. Tapi kita mesti tahu dulu karakter marketnya tuh bagaimana, terus si market itu tuh kondisinya bagaimana gitu loh. Itu baru kita boleh tuh full margin kalau memang kita punya knowledge dan juga skill yang memang cukup terasah gitu loh. Tapi kalau misalnya kalian cuma ikut-ikutan orang-orang full margin dengan khayalan akan profit besar 50 USD dapat 500 USD atau 300 USD, stop it. You don't trade like that gitu. No, percaya nggak percaya, itu akan membuat kalian semakin terpukul ke bawah gitu teman-teman gitu. Oke, bukan berarti saya nggak pernah full margin, saya pernah full margin juga gitu, tapi dengan kondisi yang memang saya udah paham gitu. Pernah nggak sih saya MC? Pernah saya MC teman-teman gitu, nggak mungkin nggak pernah. Pernah nggak sih saya stop loss karena stop loss beruntun? Pernah gitu loh. Jadi sama aja gitu loh, mau bedanya adalah orang itu mau mengakuin apa enggak gitu ya, gitu teman-teman. Oke ya, sekarang kita balik lagi deh untuk analisa ya. Nanti saya mungkin akan buat video khusus lagi gitu untuk ngoceh-ngocehnya. Kasihan yang nonton ngoceh-ngoceh mulu, katanya ini orang gitu. Oke, jadi ya ini ya seperti inilah contoh market yang memang menurut saya tidak begitu sehat teman-teman gitu. Oke, dan BTC sendiri pun sebenarnya menurut saya ini masih kurang oke untuk ditradingkan saat ini gitu. Mari kita lihat untuk XAU ya. Untuk XAU, oh sorry, DXY dulu deh ya. DXY ini sih sebenarnya agak berat ya. Tapi kalau misalnya patokan saya sih 107 ya untuk DXY, 107 dan 108 ini. Jadi selama DXY belum bisa closing di bawah 107 untuk daily-nya ya, dia masih potensi lanjut retest lagi ke 108 gitu, yang artinya untuk si Euro USD dan GBP USD itu bisa semakin terpuruk nantinya teman-teman gitu. Oke, ini sih saya lihat untuk si next dollar dia sudah breakout dari resisten ya, jadi udah breakout resisten di sini ya, yang udah breakout. Jadi sekarang dia ada di sini teman-teman, posisi 108 ya, dari sini sampai sini. Oh sorry, ini aja, ini ke sini. Nah ini resisten yang baru. Mana nih? Oh ini. Nah ini resisten yang baru teman-teman ya. Jadi patokannya kita untuk malam ini untuk indeks dolar ya, untuk indeks dolar itu ada di sini 107. Selama di atas 107 berarti dia akan kembali ke sini. Tapi kalau sudah closing di bawah 107 ya, berarti dia ada potensi untuk lanjut turun atau pullback ya dari level harga saat ini gitu. Nah kemudian untuk gold ya, Goldie ini RSI sudah overbought banget ya, tapi ya jangan terpaku dengan indeks RSI. RSI itu indikator itu sometimes ya kita katakanlah dia udah overbought, itu nggak menunjukkan real movement dari market. Tetap indikator itu bagi saya adalah opsional ya, memang kalau memang perlu ditambahkan, kalau nggak perlu ya sudah gitu, atau sebagai patokan aja gitu teman-teman, bukan yang benar-benar dijadikan sebagai patokan untuk trading buy or sell. Misalkan contoh ini udah 70 nih ya, harusnya sell hari dari sini dari 2.670 terus dibawa naik ke 2.700 gitu ya. Jadi jangan terlalu berpaku atau berpatok dengan RSI atau indikator ya, jadikan indikatornya sebagai tambahan trading, karena real movement dari market itu adalah si chart yang kalian lihat ini, itu real movementnya gitu teman-teman. Oke, itu real movement, suka nggak suka tapi ini fakta gitu. Jadi orang yang trade dengan contoh saya sih nggak bilang saya yang paling master atau gimana ya, karena saya juga real trader sama kayak kalian gitu.
Memang saya memang terbiasa menggunakan naked chart seperti ini gitu ya, cuma pakai SND, SNR, kemudian dikombinasikan dengan candle pattern is enough for me gitu loh. Dan konfirmasi terakhir saya pakai yang namanya volume dan gitu. Konfirmasi di mana Bang? Di 15 menit gitu teman-teman, is enough. Nah sekarang saya hanya tinggal tunggu dia masuk sini 2710 ya. Kalau dia nggak masuk, kalau dia masuk, saya akan switch time frame ke 15 menit untuk cek ada nggak sih pola atau pattern pembalikan arah harganya gitu loh. Kalau memang ada, saya baru entry. Kalau memang nggak ada, saya biarkan dia naik lagi. It mean nothing to lose for me gitu loh. Dan akan tunggu lagi di level yang tinggi selanjutnya gitu. Kalau memang in case saya menjadi entry, saya akan pastikan entry-nya itu ada di atas SL-nya. SL itu ada di atas kotak ini gitu. Kurang lebih itu di 2719 gitu untuk SL-nya ya. Kotaknya, range-nya gitu teman-teman. Kalau sekarang sih ini masih high ya, masih up terus, belum ada rejection. Mau kita cek 15 menit pun ini belum ada rejection sama sekali, dan memang belum bisa entry sama sekali teman-teman. Walaupun dilihat 3 menit ini sangat menggiurkan untuk entry ya gitu loh, tapi ya memang belum ada sama sekali gitu, mau gimana gitu ya teman-teman ya. Oke, jadi untuk hari ini kita boleh pantau untuk malam hari ini ya 2710 ya, 2710 sampai 2720 itu jadi pantauan kita. Kemudian ada lagi di 27 berapa nih? Nah, 2750 ya, 2750 sama 2760 teman-teman gitu. Itu adalah area pantauan kita untuk malam hari ini. Jadi kurang lebih ada 2 zona ya, ini nomor 1, nah ini nomor 2 gitu. Oke. Lalu untuk OI data ini saya belum update sih. Kalau malam ini kayaknya ada news ya. Oh ya, malam ini ada news juga di USD ya, USD S&P Global United Manufacturing di jam 21.45 ya, 9.45. Lalu kalau untuk OI data, nah, sambil loading dulu guys. Saya sambil minum ya. Haus guys, ngoceh-ngoceh. Jadi tolong di like dan subscribe untuk videonya. Terima kasih. Oke. Oh iya, saya mau kasih tahu kalian kalau saya sudah ada mempersiapkan project baru. Dan project ini nanti menggantikan premium gitu. Dan harapannya ya bisa lebih terukur lah untuk dan bisa lebih apa ya, membantu kalian juga untuk kedepannya gitu. Itu projectnya, tapi belum saya luncurkan karena saya lagi mikir nih gimana caranya saya mengaplikasikannya. Kalau konsepnya udah ada, semua sudah disusun dan sudah rapi gitu ya, tinggal pengaplikasiannya aja yang mau saya backtest dulu. Jadi stay tune aja untuk kalian semua. Oke, untuk hari ini OI data sendiri kita cek dulu opennya di mana. Opennya itu ada di harga berapa ini opennya dia? 2669. Kita ambil 270 aja kalau gitu guys. 270. Nah ini dia. Wow, rame ya OI data hari ini, volatil sekali. Oke, untuk OI data itu range-nya ada di 2700. Of course ya, ini sudah dicapai sama dia. Lalu 2690 ya, kemudian 2710 ya, ini 158 call-nya, dan 2720 ya. 2720 ini range ya, 710 sampai 20 itu adalah hal range yang kita sudah bahas ya di OI data, di mapping ya. Dan ini ada di OI data juga teman-teman gitu. Dan ini bisa lari ekstrimnya itu ke 2750 teman-teman gitu. Oke, di sini. Kemudian untuk turun saya sebenarnya ini numpuk ya, ini numpuk ini di sini 2660 ya sampai ya 2610 ini numpuk, artinya sebenarnya banyak order di bawah ya, cuma mungkin marketnya masih mau naik gitu, makanya belum mau diturunkan. Padahal hari DXY naik ya, harusnya kan korelasi ya, DXY naik gold turun, tapi ini dua-duanya naik ya teman-teman ya, dua-duanya naik, artinya memang ada kesenjangan di dalam dunia trading ini, dan ada keperluan dari para elit global untuk menggerakkan market ya,
supaya kebutuhan dan keperluan pribadi mereka itu bisa tercapai terlebih dahulu, baru kan kita nanti dicapai sama dia gitu. Tapi apakah kita bisa bertahan melawan mereka, itu dia yang perlu dipertanyakan gitu teman-teman. Ya, jadi sebenarnya kalau untuk turun ya ini ekstrimnya bisa ke 2610 teman-teman, sebenarnya bisa ke 2610, tapi kalau kita ngomong terdekatnya itu ada di 2650 ya, kemudian 2660 dan ada di 2640 gitu. Ekstrimnya itu bisa ke 2625 sampai 2620 sampai benar-benar ekstrim 2610 gitu. Itu dari OI datanya. Oke teman-teman, ya jadi mungkin itu dulu yang ingin saya sampaikan kepada kalian semua, karena video juga terlalu panjang 25 menit ya. Mungkin nanti bagian depan akan saya potong dan akan saya bikin satu video khusus untuk kalian semua supaya kita bisa jadi reminder juga untuk kita ke depannya. Oke. Ya, terima kasih bagi yang sudah nonton dan sampai jumpa pada video berikutnya.